Hi, Assalamualaikum. My name is Uncle Normala binti Uncle Muhammad Rasli and my metric number is 90DDT20F1019. Step yang pertama, untuk menyelesaikan soalan PBT, kita perlu create VPC, masuk ke dalam AWS account dan pergi dekat VPC, create VPC, dan untuk nama kita masukkan my VPC1 seperti yang tertera di soalan, dan untuk IPv4 kita masukkan 10.0.0.0/16. Seterusnya kita create VPC. Setelah create VPC, kita perlu create internet gateway. Tekan create internet gateway. Kita masukkan nama untuk internet gateway my VPC 1 my VPC1-IGV, dan seterusnya tekan create internet gateway. Setelah itu kita perlu attach to a VPC. Select a VPC dan tekan attach internet gateway. Setelah ini attach, kita perlu create route table. Di sini sudah ada. So setelah itu kita klik dekat my VPC1, kita tekan route dan edit route, dan kita perlu tekan add route, masukkan 10.0.0.0/16 seperti yang tertera di soalan di sini. Untuk target, kita pilih internet gateway dan choose IGVW. Tekan save change. Selepas itu kita perlu create subnet untuk public dan private. So create subnet. Select a VPC, kita pilih my VPC1. Untuk name kita createkan yang public dahulu, my VPC1-public. Dan untuk IPv4 kita masukkan 10.0.1.0/24 dan create subnet. Setelah create subnet, kita klik right, tekan edit subnet setting dan enablekan auto assign public IPv4 address dan tekan save. Selepas klik create untuk public, kita create untuk private pula. Jadi kita pilih my VPC1 dan masukkan nama my VPC1-private. Untuk IPv4 kita masukkan 10.0.2.0/24 dan tekan create subnet. Setelah create subnet untuk private and public, langkah yang seterusnya kita perlu create EC2 instance. Klik EC2 instance, tekan instance, launch instance, pilih select, dan pilih free tier eligible. Tekan next, configure instant detail, dan untuk network kita pilih my VPC1, dan untuk subnet kita pilih yang public. Seterusnya tekan add storage dan add text. Untuk add text, kita for key kita masukkan name
Untuk value kita masukkan my vpc1-web, dan next configure security group. Untuk security group name kita masukkan my vpc1-web sg. Begitu juga dengan description, jadi kita copy sahaja, masukkan di description. Teruskan. Untuk add rule, kita memilih type sebagai HTTP untuk public, dan source kita buang yang IPv4, kita buang yang IPv6 dan tinggal hanya IPv4. Seterusnya tekan review and launch. Tekan launch, klik di sini, tekan launch instant. Tekan view instance. My vpc1-web running, kita perlu createkan untuk private pula. Tekan launch instant, pilih yang atas sekali, klik next configure instant detail. Yang network kita memilih my vpc1, dan subnet kita pilih yang private. Tekan next add storage dan next add text. Tekan add text, kita masukkan name dia. Untuk value kita masukkan my vpc1-db, dan next configure security group. Security group name kita masukkan my vpc1-dbsg. Untuk description kita masukkan nama yang sama, so kita copy sahaja dan paste. Dan add rule, tekan. Untuk type kita memilih all ICMP IPv4, dan add rule yang ketiga kita masukkan HTTP. Add rule yang last kita memilih MySQL Aurora, dan untuk source kita masukkan IPv4 yang public punya di 10.0.1.0/24. Jadi kita copy sahaja untuk kesemuanya. Setelah itu tekan review and launch. Tekan launch, tekan di sini launch instant, tekan view instant. Setelah itu kita perlu connectkan untuk web, so kita copy IP address dia. Kita create right, tekan connect, tekan connect. So dapat masuk ke dalam ini. Lepas connect ke web server, kita type su kita type sudo su dan enter. Seterusnya kita type sudo yum install httpd. Seterusnya kita tekan enter. Dan
setelah install HTTPD, kita type untuk upkan kita punya server, kita type ctl system ctl status system status http terusnya untuk upkan server, kita type system ctl start http system ctl status httpd, dan sini menunjukkan ini aktif dan running. Setelah itu open browser yang baru, kita pastekan IPv4 ini dan kita pastekan di browser, kita klik dan ianya berjaya dimasukkan. Jadi kita back to web server page, kita masukkan nano www/html/index.html nano kita tekan enter, jadi dimasukkan ke sini, ke sini. Untuk itu kita try type this is test page server. Untuk bagi dia jarakkan line, kita tekan kita tekan enter, kita masukkan nama saya Engku Normala binti Engku Muhammad Rasul. Nama masukkan BR enter, nombor metrik 11 UDT S1019. Okey, untuk save kita tekan Ctrl +0 dan untuk exit kita tekan Ctrl X. Setelah itu kita refresh balik kita punya IP address untuk kita masukkan command ini tadi. So yang terpapar hanya ini. Setelah create instance untuk private dan public, kita perlu create instance untuk NAT, tekan launch instance. Untuk instance kita tidak buat seperti private dan public, jadi kita pilih
instant, kita choose community AMIS. Kita memilih night. Kita type night di atas. Tekan enter. So kita memilih night yang di atas sekali. Select di sini. Dan tekan select. Seterusnya net configure instant detail. Untuk network kita memilih my VPC1 dan untuk subnet kita pilih yang public. Tekan add storage, add tag. Untuk add tag kita masukkan key sebagai name dan value kita masukkan my VPC1 dash net. Dan next configure security group. Untuk ini kita untuk assign a security group, kita select an existing group, security group, dan kita memilih yang web iaitu yang public dan SG. Tekan klik di sini. Tekan review and launch. Tekan launch. Klik di sini dan instant. View instant. Jadi kita setelah ianya running, jadi web jadi instant untuk public, untuk private, untuk net telah di-create. Setelah itu kita pergi dekat route 53. Dekat DNS management, kita klik create hosted zone. Dekat domain name, kita masukkan nombor matrik 19 DDT s2019.tk dan tekan create hosted zone. Seterusnya kita perlu create record. So tekan di sini create record. Dekat record yang pertama kita masukkan value IP address kita dan tekan add another record. Dekat record yang kedua, yang ni dekat TTL ni kita boleh tukarkan kepada 60. Dekat record yang kedua kita masukkan record name sebagai www dan dekat record type kita milih CNAME
Dan ni kita setkan, dan untuk value kita masukkan IP address. Untuk ni kita pilih 60 simple routing dan tekan create record. Seterusnya di sini ada 4 web. Masuk ke dalam account Freenome. Di sini klik service, pergi dekat my domain. No. Okey. My domain. Tekan manage domain. Tekan manage to name server. Use custom name server. Jadi kita masukkan yang ini dekat setiap, kita copy dan kita pastekan dekat name server 1. Dan yang kedua pastikan tidak tertinggal server.com. Seterusnya untuk name server keempat kita masukkan yang ini. Okey, seterusnya klik change name server. Setelah itu kita search dekat ni DNS checker kat Google. So kita pilih yang ini. So kita masukkan yang ini, pilih dan kita search. Di sini kita tengok dia telah write semua. So kita masukkan IP address yang baru kat sini, hanya menggunakan 19 DDT.tk. Dan di sini ini berjaya connect. Seterusnya kita masukkan yang www pula, www.19.tk. Dan ni kita pilih CNAME. So tekan search. Okay. So kita masukkan sumber baru. Kita masukkan www.19.20.19.tk. Okey, di sini tidak dapat this site cannot be reached sebab CNAME. Seterusnya kita perlu delete record for A dan CNAME. Untuk A dan CNAME delete record untuk A type. Dan juga
CNAME, kita perlu delete juga. Okay, sekarang ni tinggal yang sudah default. So kita perlu delete zone. Type delete. Pergi dekat Phenome, klik service, my domain, management tool, name server. Yang ni kita bila use default name server Phenome, klik change name server. Okay, klik dekat management Phenome DNS. Dekat target kita masukkan IP kita. Dan masukkan more record. Di sini kita masukkan www. Dekat type kita pilih CNAME. Dan yang ni pun kita masukkan IP address yang sama. Tekan save change. Setelah itu error is recorded. Refresh balik yang A types, iaitu so kita refresh tengok dia masih connect ataupun tidak. Dan untuk sini pun tidak.